Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi PLBJ, hari ini kita akan membahas bab 11, perkembangan sarana transportasi di Jakarta. Silakan kalian buka buku kalian bab 11, buku PLBJ, perkembangan sarana transportasi di Jakarta. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi, Ibu mau mengajak kalian menyanyi. Masih ingat lihat kebunku? Tapi liriknya kita rubah ya. Lihat tanganku bersih bebas kuman, selalu ku cuci dengan sabun tangan. Setiap hari jaga kesehatan, karena corona harus kita lawan. Jangan lupa ya, kita masih di masa pandemi, kalian harus jaga kebersihan kalian. Oke, kita masuk ke materi. Anak-anak, kalian pasti pernah menggunakan fasilitas jalan tol atau kalian pernah melihat jalan tol. Ya, apa sih jalan tol itu? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya harus membayar tol, ya, ada tarifnya. Kalian lihat di gambar kalian, ya. Ini gerbang tol yang digunakan untuk membayar tol. Biasanya ini ada di awal atau di akhir pintu keluar. Jadi kalau kita mau menggunakan fasilitas jalan tol, kita harus membayar tarif jalan tol sesuai dengan golongan kendaraan kita. Apa sih perbedaan jalan tol dan jalan bebas hambatan? Pasti kalian sering dengar ya, kalau jalan tol itu jalan bebas hambatan. Ternyata bukan. Ada perbedaannya. Ya, bisa kalian baca di layar handphone kalian perbedaan jalan tol dan jalan bebas hambatan. Intinya yang lebih mendasar adalah jalan tol ada tarifnya, sedangkan jalan bebas hambatan tidak ada. Yuk kita langsung ke sejarah tol Indonesia. Ya, ini ada membuktikan perbedaan gerbang tol pada zaman dulu dan zaman sekarang ya. Jalan tol pertama kali adalah Jalan Tol Jagorawi yang dibangun dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Maret 1978. Pasti kalian sudah pernah kalau mau ke Bogor atau ke Puncak kalian melewati tol Jagorawi. Untuk sejarah tol di Jakarta, diawali oleh wali kota Jakarta yaitu Sudiro ketika beliau menjabat di tahun 1953 sampai 1960. Beliau mencetuskan untuk dibangunnya jalan tol yang sekarang kita bisa rasakan itu tol Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi sepanjang 46 km. Apa saja sih manfaat penyelenggaraan jalan tol? Banyak sekali ya. Dengan jalan tol kita bisa menghemat waktu tempuh perjalanan, menghemat bahan kendaraan, mencegah terjadinya kecelakaan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Juga bisa meningkatkan potensi wisata di daerah-daerah agar mudah lebih terjangkau. Tujuan penyelenggaraan jalan tol juga memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna, menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, dan meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Ya, jadi dengan kalian menggunakan fasilitas jalan tol, kalian juga berkontribusi untuk membantu pemerintah untuk pembangunan jalan tol lagi. Jadi banyak sekali nih nama-nama jalan tol di Jakarta. Mungkin kalian bisa melihat di buku paket kalian. Ya, ada jalan tol Tangerang, ada jalan tol Cikampek, ada jalan tol Cawang Pluit, tol Jor ya, banyak sekali. Terlampir juga panjang jalan tol tersebut ya di buku kalian.
dan badan usaha yang membuat jalan tol tersebut ya, seperti ada PT Hutama Karya, ada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, ada PT Marga Lingkar Jakarta, dan lain-lainnya. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau ketika kalian ingin menggunakan fasilitas jalan tol, kalian harus membayar tarif sesuai dengan kategori kendaraan kalian ya. Sampai tahun 2007 telah dibangun jalan tol sepanjang 553 km dan dioperasikan di Indonesia. Dari jalan tol panjang tersebut, 418 km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan sisanya dioperasikan oleh swasta. Jadi pengelolaan jalan tol itu bukan hanya oleh PT Jasa Marga, tapi juga pemerintah mengajak perusahaan-perusahaan swasta lain untuk membangun jalan tol. Pembangunan jalan tol dilakukan oleh pemerintah maupun kerjasama dengan badan usaha atau swasta. Pembangunan jalan tol terus berlangsung hingga saat ini, ya. Jadi tidak hanya di DKI Jakarta nih, di daerah-daerah lain, di provinsi-provinsi lain di Indonesia juga dibangun jalan tol. Di sini Ibu kasih gambar contoh ya, jalan tol di daerah lain ya, selain di Jakarta. Di sini ada tol Cipali, ada tol Trans Sumatera. Mungkin sebagian besar kalian sudah pernah menggunakan tol Cipali ya, kalau ketika mudik, atau yang mudiknya ke Sumatera, kalian juga pernah lewat tol Trans Sumatera. Selanjutnya ada tol Cikampek. Nah, ini yang sering sekali ya kita lihat kalau arus mudik pasti tol Cikampek. Dan ada tol Cipularang. Yang mau ke Bandung ya, biasanya kalian melewati tol Cipularang ini. Dan masih banyak lagi tol-tol yang ada di daerah-daerah lain dan provinsi-provinsi lain. Baik, di sini Ibu mau memberitahu kalian nih daftar 8 jalan tol terpanjang di Indonesia ya. Di sini ada tol Banter ya. Ini panjangnya sampai 140,94 km. Ini yang menghubungi Bakauheni ya, jalan tol Bakauheni. Lalu ada tol Cipali, dia panjangnya juga sama, tidak kalah panjangnya. Lalu ada jalan tol Jakarta Merak 98 km. Ini yang menghubungkan kalian Jakarta bagian barat, Serang, Tangerang, Kota Cilegon. Lalu ada jalan tol Ngawi Kertosono dengan panjang 87,002 km. Ini daerah-daerah Ngawi ya, Jawa Timur. Yang biasa pulang kampung bisa lewat sini. Lalu ada jalan tol Jakarta Cikampek 83 km. Dari tol Cawang sampai menuju Cikampek, dia melewati kota Jakarta bagian timur, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Lalu ada tol Jor nih, ini tidak jauh dari rumah kita ya. Tol Jor ini tol lingkar luar Jakarta yang disebut juga dengan Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Ini menghubungkan kota Jakarta dengan Tangerang. Lalu ada tol Jagorawi dengan panjangnya 59 km. Yang mau ke puncak biasanya lewat tol Jagorawi. Lalu ada tol Cipularang, dia panjangnya 54 km. Jadi kalau kita mau ke Bandung, kita melewati tol Cipularang. Ya, banyak sekali ya. Kalian sudah mengetahui nama-nama tol di Jakarta, di daerah-daerah ya. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan buku paket PLBJ kalian halaman 135 sampai 136 bagian A dan B. Kalian bisa tuliskan jawabannya lalu kirimkan ke WhatsApp Bu Guru. Ibu tunggu tugasnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.